Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini gue pengen share satu pengalaman yang mungkin bisa memotivasi teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Langsung aja teman-teman. Gue pengen sharing ini sebagai motivasi aja bahwa nasib kita itu bisa berubah ke depannya kalau misalnya kita usahakan. Ya walaupun tetap ada andil dari takdir juga gitu. Tapi kan Allah nggak melihat apa hasilnya kan. Allah melihat usahanya gitu. Jadi di video kali ini gue pengen cerita sebelum gue jadi dosen sekarang, gue pernah ngojek itu teman-teman. Jadi gue lulus dari hubungan internasional, terus gue sambil nyari pekerjaan, gue mencoba untuk mengerjakan apapun gitu sebelum nantinya udah di usia yang lebih tua kayak misal sekarang di usia gue yang udah hampir 30 ini, gue nggak bisa ngerasain hal-hal lain yang mungkin itu akan sangat bermanfaat sekali buat gue. Jadi gue lulus tahun 2017. Di saat baru lulus itu gue ngeliat teman-teman gue yang lain itu juga udah mulai kerja jadi ojol gitu. Waktu itu belum banyak banget ojol, cuma ada 3 ojol. Gojek pastinya ya sebagai leading up-nya, terus di Indonesia, terus Grab juga sebagai kompetitor tetapnya. Setelah itu ada Uber teman-teman. Dari 3 platform ojek online ini yang paling mudah pendaftarannya adalah Uber. Di samping itu juga teman-teman gue punya testimoni bagus nih terkait dengan Uber ketika menjadi ojol gitu. Pendapatannya lumayan gitu. Terus juga dapat pelanggannya atau customer juga cepat. Nah dari alasan-alasan itu gue menimbang dan memutuskan untuk gabung di Uber gitu. Karena waktu gue daftar di Gojek itu, jadi sistemnya itu kita mengajukan pendaftaran terus ditunggu timbangin gitu, jadi nggak tahu pasti kapan. Nah sedangkan Grab tuh ngantri banget untuk daftarnya, datang kalau misalnya gue di Jakarta Timur itu tempat pendaftarannya paling dekat itu di Taman Datika Cibubur. Nah itu paling dekat, nah, tapi itu ngantri banget. Nah akhirnya gue memutuskan untuk Uber karena pendaftarannya gampang, di saat itu juga belum bisa langsung dapat akun dan bisa langsung cari customer, dan juga ada testimoni yang dari temen gue itu gitu, temen gue bisa beli sepatu gitu dari situ. Nah menurut gue sambil nyari kerjaan gue juga butuh pengalaman kan, dan waktu itu konyolnya gue berpikir untuk ngehack kesuksesan gitu, karena banyak orang banget kan cerita ya, misalnya cerita suksesnya dia tuh bermula dari bawah banget gitu. Nah mungkin kalau misalnya gue udah ngerasain susahnya di awal, gue akan motivasi lah atau enak-enak di kemudian hari gitu. Nah itu mindset gue yang mungkin gak benar juga ya, tapi gue merasakan pengalaman yang sangat luar biasa banget. Sebenarnya gue ngojek gak terlalu lama ya, karena gak lama dari itu gue dapat pekerjaan juga. Jadi gue di Uber itu cuman seminggu, terus habis itu lanjut ke Grab, habis itu dapat kerjaan di Grabnya. Jadi yang pertama itu gue di Uber, di hari pertama setelah daftar waktu itu di daerah Bekasi gitu, daftar habis itu nggak ada tes ya, cuman isi biodata, wawancara, habis itu nanti dapat helm 2 dan jaket 1. Itu warnanya waktu itu kuning, helmnya orange deh kalau nggak salah, apa kuning juga ya Uber waktu itu. Nah, berikutnya di hari-hari berikutnya gue ngerasain pengalaman yang luar biasa banget. Dari mulai mangkal, nungguin orderan gitu kan. Penumpang waktu itu gue cuma penumpang. Terus juga sulitnya ketika lu harus tetap jalan untuk mencari spot-spot bagus di mana banyak customer. Kayak misalnya di mall, di sekolah, kantoran. Itu lu harus jalan pelan-pelan gitu. Itu mungkin kenapa gue lebih empati ya ke ojek-ojek online gitu. Karena memang sesulit itu gitu. Jadi pagi itu gue berangkat habis subuh, terus nanti kadang siang itu karena nggak terlalu banyak aktivitas di luar ya menurut gue dari customer, gue istirahat sore baru mulai lagi gitu. Jadi pagi itu gue mulai jalan, terus nyusurin jalan gitu sambil nyalain aplikasinya supaya dapat itu. Nah pagi itu biasanya gue kalau misalnya jam 5 itu bisa dapat ke kantoran ke daerah Jakarta gitu, pusat, selatan atau timur atau utara, pokoknya DKI Jakarta hampir semuanya lah. Itu jalan pelan-pelan. Nah di jalan pelan-pelan itu juga banyak kendalanya gitu, kadang gue diklaksonin sama orang gitu, terus mangkal juga kadang segen sama yang mangkal di situ. Waktu itu juga masih banyak waktu dengan ojek pangkalan ya, terus juga depan toko atau ruko gitu yang kadang yang punya itu nggak terima gitu, mereka tuh ngusir gitu. Belum lagi kalau di jalan tuh lu harus habis buat ongkos operasional bensin, isi angin, atau kalau misalnya ban bocor, dan resiko-resiko lainnya gitu. Tambah lagi resiko interaksi kita dengan customer. Kadang mungkin kalau misalnya kita ajak ngobrol ada yang enak responnya, ada yang enggak juga gitu. Nah itu mungkin yang bisa dijadiin pelajaran, kekurangannya mungkin itu. Hal-hal yang enggak enaknya gitu. Nah tapi banyak pelajaran juga pas lagi ngojek online tuh, kayak misalnya lu gabung misalnya nih di suatu perkumpulan ojek yang lagi nungguin customer juga. Di situ nanti lu bisa tukar cerita gitu. Dan menariknya orang-orang yang ngojek online atau orang-orang yang bekerja freelance sebagai driver ini, rider ini, mereka tuh banyak bersyukur waktu itu. Jadi gue terima banyak banget pelajaran. Ditambah lagi orang-orang ini nggak mandang kita atau siapa gitu. Jadi kita diterima apa adanya aja gitu. Makanya gue lebih senang ngumpul dan menghargai dengan orang-orang yang seperti ini gitu, apa adanya gitu. Kayak misalnya gue nanya penghasilan dapat berapa gitu. Terus gue nanya tipnya juga, makan biasa di mana. Terus keluarga berapa. Nah, ngalor ngidul lah ya, seputar dengan biodata si bapaknya ini gitu. Nah kadang tuh mereka selalu jawab dengan bersyukur, saya alhamdulillah dapat segini nih gitu, walaupun sebenarnya
di pikiran gue sehari itu kurang sih sebenarnya buat keluarganya. Mungkin kalau kebutuhan untuk cukup sehari dia doang sih nggak apa-apa ya. Selain itu juga kadang tuh dia untuk menutupi kekurangannya gitu masih ngerjain yang lain gitu. Terus kadang juga dia, nah pokoknya intinya itu orang-orang kayak gitu lebih banyak bersyukurnya gitu teman-teman. Itu yang gue ambil pelajarannya banget gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah terus gitu mereka tuh. Tapi nggak banyak juga yang konflik gitu. Tapi itu ntar cerita gue yang di Grab. Hal senangnya adalah lu bisa tahu jalan gitu, terus lu nggak bosan kalau di jalan. Lu bisa dapet tips gitu. Tips itu walaupun 500 perak itu senang banget. Jadi kalau misalnya lu nanya ojek online gitu kasih tips berapa aja gitu. Tapi usahain lah gede ya, misal 5.000 gitu. Itu mereka tuh sangat menghargai itu karena gue pasti ngerasa dapat 100 lebihnya aja tuh, 100 perak 100 perak lebihnya aja tuh itu cukup menyenangkan gitu. Nah juga di jalan itu lu bisa menguras tenaga banyak banget ya, pasti polusi kecil itu jadi harus sering mandi gitu. Gue ngeliat atau pas lagi nongkrong gitu sama ojek online lain kayak misalnya dari Grab atau Gojek, gue ngobrol tuh sama abang Grab, hasilnya berapa, wah ternyata jauh banget. Gue sehari tuh waktu Uber tuh cuma bisa dapat 50.000 sampai 60.000, sedangkan si Grab ini pagi mungkin bisa 4 jam dari pagi sampai tengah hari ya sebelum siang jam 10-an dia bisa dapat 100 ribuan gitu. Menurut gue gede banget nih gapnya gitu. Nah akhirnya gue memutuskan untuk pindah form, gue nyoba daftar Grab waktu itu Taman Wiradatika Cibubur. Ngantri itu gue dari jam, gue berangkat dari rumah jam 3 subuh, yang ke sana tuh sekitar jam 4 itu udah ngantri rame banget ya di luar Taman Wiradatikanya gitu, ojek-ojekannya gitu. Nah di sana nanti lu masuk, habis itu diarahin ke tempat pendaftaran, lu dikumpulin dulu untuk di briefing, habis itu ntar lu download aplikasi untuk aktifin aplikasinya, habis itu lu test drive dulu ya, atau test riding dulu ya. Pokoknya di antara itu gue lupa. Habis itu test drive, terus lu ngelewatin beberapa rintangan kayak misalnya bikin SIM nggak boleh jatuh tapi lu boleh minjem motor temen lu gitu. Sebelum itu nanti lu dicek juga kayak misalnya ada spion yang kurang atau lampu yang redup atau kap lampu yang retak gitu, itu dicek juga fisik motornya. Terus lu harus pakai sepatu dan juga sarung tangan. Makanya di tempat pendaftaran Grab itu banyak penjual sarung tangan dan juga sepatu ya, yang nyari untung, nyari rezeki dari situ. Nah setelah itu lulus, itu kelar-kelar gue baru siang gitu. Nah teman gue itu ada yang langsung ojek gitu di hari itu juga. Kalau gue milih untuk pulang ya istirahat karena itu capek banget dari pagi. Jadi gue subuh di tempat itu, siang menjelang sore gitu. Nah di saat itu gue juga banyak relasi ya, banyak relasi orang-orang yang daftar ojek online dan dengan berbagai macam latar belakangnya lah gitu ya. Itu gue banyak kenalan juga, lagi-lagi banyak bersyukur gitu. Nah kalau di Grab ini lebih terstruktur teman-teman. Jadi nanti pas lagi udah lulus lu akan di training, terus disarankan untuk gabung ke grup gitu. Nah dari situ gue mulai gabung di grup. Nah permasalahannya adalah ternyata orang-orang ini mudah kali berkonflik gitu. Makanya gue keluar dari grup gitu. Walaupun grup itu penting ya untuk lo tahu lokasi, untuk lo bisa update berita-berita terbaru atau lokasi-lokasi yang gacor gitu, banyak customernya gitu. Tapi ya isinya rame gitu karena banyak keluh kesahnya juga ya gitu ya, wajar lah ya. Nah, di Grab ini emang benar-benar lumayan teman-teman. Lo bisa dapat pendapatan yang lumayan juga dibanding Uber gitu. Tadi cerita abang Grab yang sebelumnya dapat 100 itu gua juga alamin gitu. Walaupun emang benar-benar harus strategikal banget ya. Lo harus benar-benar cari tempat spot yang bagus, yang banyak customer gitu, perkantoran, sekolah atau mall. Di waktu yang bagus juga pagi atau sore gitu, siangnya istirahat. Gak lama dari situ gua terima kerja gitu. Jadi selama ngojek gua juga lama-lama kerja, keterima juga di Grab waktu itu di project Grab Car Plus ya, yang mungkin sekarang nggak jalan gitu. Mungkin kalau misalnya kalian tahu Go Car Luxury, nah itu mungkin programnya tuh kurang lebih seperti itu. Nah jadi sebenarnya untuk sampai titik ini gue juga ngelewatin beberapa hal, jadi pelajaran berharga banget ya buat gue. Nah buat teman-teman yang mungkin sekarang jadi ojek online gitu, punya masih umur, menurut gue jangan menyerah ya. Diisi waktunya lagi gojek itu belajar atau lu ambil kursus apapun, atau lu lanjutin lagi S1 gitu. Kalau misalnya lu udah S1 lu bisa lanjutin S2 lagi dengan berbagai resources, beasiswa atau yang lain-lain, atau lu bisa nyari kerjaan juga gitu. Tapi pengalaman di jalan ngebuat lu bisa lebih berempati. Soft skill lu di jalan juga nambah, relasi lu, cara berinteraksi dengan customer, dengan orang itu juga bertambah, yang mana skill komunikasi ini berguna banget untuk di dunia kerja. Nah terus lu jangan malu dengan kerjaan lu sekarang, kita masih bisa merubah nasib kita untuk yang lebih baik. Selain usaha kita juga bisa berdoa sampai akhirnya lu dapat kerjaan yang lu mau gitu, yang lu inginkan gitu. Tapi tetap jangan menyerah. Rezeki menurut gua udah diatur, tinggal kita ikhtiarnya aja, dikuatin lagi juga sabarnya. Jadi video ini juga buat reminder buat gua sendiri bahwa gua pernah ngelewatin masa-masa itu dan bersyukur dengan pengalaman yang gua dapet situ bersama rekan-rekan ojek online lainnya. Nah mungkin video ini gua cukupkan dari sini ya. Gua penasaran teman-teman tetap semangat juga ya mengejar kehidupan yang lebih baik. Kalau misalnya video ini dirasa bermanfaat, silahkan like, share dan subscribe. Mungkin cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.